mengambil kesempatan yang baik ini, saya kami mau menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan permasalahan keluarga yang tadi disampaikan. Kita akan memberikan mungkin banyak hal yang harus kita hadapi di masyarakat, khususnya di kita di keluarga. Sebelumnya saya minta maaf ketika misalnya ada salah satu keluarga dalam hal ini suami istri meninggalkan keluarga tanpa hal yang tidak jelas. Sementara dari para gereja kita mengenal monogami sekali. Hal ini bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu agar sebagai pelayan gereja, sebagai pamong gereja, pamong umat di lingkungan khususnya, itu bisa memberikan pelayanan yang maksimal, terlebih ketika ada permasalahan-permasalahan yang kami sebagai orang awam ini kadang-kadang sulit untuk memecahkan roh. Ini ketika ada permasalahan seperti itu, kita bagaimana, karena kita harus memberikan solusi atau pandangan apakah kedepannya ini harus, kalau misalnya ada pernikahan lagi atau mau menikah lagi, kan kita tidak mengenal perceraian, Romo. Jadi mohon petunjuk bagaimana ketika menghadapi, seandainya menghadapi permasalahan seperti itu. Terima kasih. Kalau ini saya lewatin dulu, jangan nanti sampai gitu ya, supaya enggak terpotong-potong. Jadi saya hanya mau pengen ada persoalan di lingkungan apa ya, karena ini Bapak, jadi saya bukan tidak menjawab, tapi nanti sampai di sini tak jawab ya. Oke, yang nomor satu dulu, itu dulu semua pelan-pelan. Saya seluruh hubungan pertanyaan saya tadi dijelaskan oleh Romo bahwa bayi itu bisa dimandikan kalau ada surat nikah, dalam arti nikah gereja. Seandainya mereka kami campur, satu campur Katolik misalnya dengan Kristen, yang kedua atau campur dengan agama di luar itu, apakah Konghucu atau Katolik dengan Islam, itu bagaimana ya Romo? Saya mungkin saja. Kalau ini saya jawab, dalam gereja Katolik ada pernikahan campur yang kalau Bapak Ibu mendengar. Nanti dulu tak umumin kalau saya sudah dapat dispensasi uskup, itu orang yang menikah orang Katolik dengan Kristen, orang Katolik dengan Islam, orang Katolik dengan Buddha. Jadi ada surat nikahnya. Jadi saya rasa juga Bapak Ibu ada yang pernikahan campur seperti itu, tetapi punya surat nikah dan melangsungkan pernikahan di gereja Katolik. Itu tidak masalah. Saya dikatakan yang sudah menikah di gereja Katolik. Ketika orang Katolik yang dibaptis menikah tidak di gereja Katolik, inilah yang menjadi masalah. Dia terkena apa yang dikatakan ekskomunikasi. Kalau dia bukan orang Katolik ya silakan, tetapi kalau kamu Katolik dan membaptis anaknya secara Katolik, oke, jaminannya apa? Jadi Bapak Ibu, saya curiga ini. Curiganya adalah keluarganya beneran atau tidak, bahwa orang yang menikah orang Katolik harus menikah di gereja Katolik.
sekalipun pasangannya Kristen, Buddha, Muslim. Kan banyak orang-orang Batak ya, sudah menikah di gereja Kristen di daerahnya. Ketika di daerah menikah di Kristen, maka harus dikukuhkan di gereja Katolik. Maka seringkali Romo kalau sore ada pembukuan perkawinan, itu adalah yang seperti itu. Dan orang Katolik yang menikah di luar gereja Katolik terkena ekskomunikasi, tidak boleh menerima komuni, tidak boleh baptis anaknya. Sebetulnya Arab juga tidak boleh menerima perminyakan suci. Kadang-kadang di rumah tidak ada yang tahu. Romo ada yang meninggal, sampai ibunya, wah perempuan dua yang lagi, ini istrinya dua orang. Romo tidak boleh datang di tempat itu sebetulnya. Di lingkungan itu tidak boleh. Kan sudah kita tolak ekskomunikasi itu. Dia keluar, bukan kita yang mengeluarkan. Dia sendiri yang mau dikeluarkan dari gereja Katolik dengan sikap perbuatan kekuasaan. Nah, seringkali Romo terjebak dengan itu. Karena lingkungan tidak tanya dulu yang sakit itu siapa sih? Bapak itu katanya Katolik, katanya siapa? Ya, Bapak ingin sudah baptis? Belum, baru mau dibaptis, pakai lupa lagi. Jadi seperti itu. Maka pengurus lingkungan perlu jelas ketika menghubungi Romo ada yang perlu meminyakan siapa itu. Karena kalau orang-orang yang terkena ekskomunikasi tidak boleh menerima perminyakan sakramen perminyakan sakramen wasiat. Jadi bukan gereja yang menyingkirkan, tetapi orang itu yang menyingkirkan diri. Nah sekarang suaminya dua, istrinya dua, mati. Bapak itu diundang ke arwah, mau nggak? Apa yang didoakan? Dia sudah menolak Kristus dengan menggunakan. Kalau dia buat biasanya kemusikan, Romo doanya apa Romo? Mau kumpul ini kan? Oke, bapak kami Romo, nah dia sudah tidak mau mengakui bapak kami. Dan selama ini dia juga tidak mau selama ini. Jadi itulah yang kadang-kadang kita terkecoh dengan persoalan itu, persoalan kemanusiaan memang, tetapi melanggar itu gereja. Saya biasanya tidak di tempat itu paketnya, tapi sampai di rumah saya ngomel orang ngajar itu meninggal, istrinya dua jadi suruh mobil. Biasanya yang ada yang mobilin yang masih hidup, bukan yang mati. Ya. Tapi seandainya orang tersebut waktu masih sehatnya apakahnya baik, nanti ketika Statusnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan ini sudah tidak konsekuen. Makanya ada tadi saya katakan kemanusiaan aturan lingkungan, aturan masyarakat, yang baik kok masa mati agak layak gitu loh. Menurut hukumnya tidak boleh. Masalahnya dengan masyarakat tahu kalau dia itu salah satu, kalau punya dia. Tapi masyarakat di luar itu tidak mau mengurus. Bagaimana penghubungan sebetulnya itu
yang benar. Ya. Bahkan masyarakat Kliwon Muslim semua, ya. Dan mereka juga tidak mau mengurus yang meninggal yang mereka itu. Ya Terus kita sebagai pengurus bagaimana? sebagai guru biasanya saya kan mengatakan guru diakon kalau salah silakan jangan tahu yang salah. Tetapi tidak bisa dilebih-lebihkan ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Tidak usah kemudian seluruh warga lingkungan juga. Ya orang-orang tertentu aja. Ini Romo ini masalah sosial ya. Itu wajar. Maksudnya bagaimana penting kita proses di mana Boleh kan? Bapak datang berarti merestui. Dan tidak komen. Bahkan dia tidak. Jadi komunikasi tadi sudah keluar dari agama Katolik. Kalau sekarang bagaimana terserah. Kalau dia tidak konsekuen dengan namanya, status ini. mungkin apa yang saya sampaikan ini kan hampir ada kesamaan dari mungkin ada sedikit kesamaan dari apa yang saya sampaikan biasanya di sosial masyarakat itu apa misalnya orang Katolik dan orang Kristen itu yang meninggal biasanya lingkungan yang mayoritas non Katolik itu datang sebentar itu udah bersyukur kadang-kadang tidak sama sekali. Jadi seandainya kita yang Katolik itu tidak mau apa ya istilahnya ngurus tapi hanya sekedarnya aja, nah itu sosialitas gimana? Padahal ya tadi tahunya mereka yang di luar Katolik itu sekarang segi masyarakat kita tuh berada di sosial ini. Nah, ini apa pertimbangannya gimana? Sekarang saya kasih contoh. Di lingkungan Bapak ada satu pejabat misalnya, dan dia punya anak perempuan, tetapi tidak menikah di gereja Katolik. Dia menikah di Allah. Ketika ketika warga lingkungan diundang, bagaimana? Datang sebagai warga, ya memang ini Bapak. Tapi apakah ada sembayangan midodaren untuk yang mau menikah di Ka'bah? Nggak ada. Mau dia sudah imam kok. Sekalipun yang undang pun dia pun. Romo mengatakan tidak. Saya tidak akan rela anak